mengikuti Paulus, bukan Yesus. Jadi betul apa kata Yesus ya? Yesus sudah mewanti-wanti loh, waspadalah terhadap pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Dia nyamar jadi domba. Tujuannya untuk apa? Untuk dia supaya bisa menyalurkan syahwat kerakusannya. Ya, itu sudah diingatkan. Bahkan Yesus sudah mengingatkan lagi bahwa katanya bangsa ini memuji aku dan memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi hatinya tidak. jauh daripadaku. Ya, ajaran yang mereka ikutin adalah ajaran manusia. Ajaran siapa? Ajaran Paul. Nah, begitu. Mana ada orang jadi pendeta zaman sekarang kalau bukan duit? Kiamat. Makanya Paulus berkata, Umi, Paulus berkata, jemaat-jemaat lain telah kurampok katanya kan? Kan gitu ada kan? Dia rampok sini bikin lagi satu, jadi dua, rampok di sini jadi banyak duitnya pendeta. Nah itu kalau kita baca nih ya Pak Papi ya, di dalam Yohanes 5 dari mulai ayat ke-36 sampai ke ayat 45 itu Yesus sudah menjelaskan. Mereka membuka kitab-kitab suci tapi mereka tidak mau datang, padahal kitab suci mereka sudah menyampaikan kebenaran tentang aku, kata Yesus, tapi mereka tidak mau datang karena Yesus tahu mereka tidak punya, di hati mereka tidak punya kasih akan Allah. Coba Bang Cair bisa dibacakan nggak dari Yohanes 5, dari mulai 36 sampai dengan 45 itu? Jadi bagaimana Pak Dehe? Apakah nanti ada konsili lagi? Tapi seharusnya konsili jemaat deh, minta turunlah 2,5% gitu kan? Nggak bakalan ada Bang, nggak bakalan ada. Kiamat kalau ada itu. Ya udah tutup aja ya kan, orang nggak ada perintah juga kok, ya kan? Bikin aja teman-teman sendiri. Kita tanya sama Pak Pendeta, ada pendeta di bawah naik dia. Ya silakan Pak Pendeta Jai ya. Ya silakan Bang Jai, Pak Pendeta setuju gak? Buat Uni nih, Ibu Pak Pendeta ini. Baik, silakan. Ini Pak Wahyu ini. Ya betul. Pak Wahyu, selamat malam Pak Wahyu. Iya, selamat malam. Iya. Baik ya, kabar baik ya. Iya, puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu. Silakan Pak Wahyu, bagaimana nih? Ini sesuai dengan tema yang sudah disuguhkan oleh Pak Dehe, Yesus bukan Allah. Atau mau berbicara tentang perpuluhan, melanjutkan? Atau mau berbicara tentang perpuluhan yang akan diturunkan 2%. Akan diadakan konsili kita. Konsili. Gitu. Ya, yang soalnya cuma 4 kali. Begini, mungkin Pak Dehe udah tahu ya bahwa akun saya ini kan akun baru, nggak bisa saya open cam. Jadi untuk membahas topik atau tema itu saya kembalikan sama hostnya yang berhak untuk mengatur apa topik yang kita bahas. Nanti saya siap-siap aja gitu. Oh ya, oke. Bentar Pak Dehe, sebetulnya gini, saya juga kurang suka ya pada saat diskusi dengan mengadakan tema. Saya sukanya ngepur gitu loh. Ngepur yang mau dibahas apa silahkan, saya ikutin. Nah kalau tema ini kan ada pembahasan begitu ya. Tapi kalau kita serahkan, silahkan mau tema apa. Saya orang yang suka ngepur gitu loh ya. Silakan Pak Wahyu. Ada telepon. Umi, telepon dulu, lanjut dulu. Ada telepon ada pendeta yang mau belajar Islam ini dari Pak Robin. Iya. Masuk sini aja. Enggak, dia WA ini. Ya. Oh iya di WA ya. Iya, ada Pak Robin dari sana, dari Tarutung mau belajar. Lanjut dulu, nanti saya naik lagi pada ya. Iya, oke. Ya, malam semua. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahyu, apa yang mau dibahas? Si Umi, kita bebas apa saja yang kita bahas. Yang penting kita saling menghargai begitu. Saya sengaja kasih tema begini supaya memancing Oten naik begitu. Saya selalu memancing dulu biar ada yang naik. Siap. Ya, silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu pendeta dari mana Pak Wahyu?
mungkin apa nama itu tentang pribadi saya di sini status pribadi saya nggak perlu diumbar-umbar ke media sosial ya. Jadi kalau mau cinta Michan tanyakan itu di DM aja, jangan di sini ya. Ya jangan di sini. Oke, siap. Ya, jadi ya ini kan media sosial, jadi tentu kalau kita Privasi ya, bongkar privasi ya. status kita di sini, ya itu kan privasi ya. Ya baik. Kalau mengenai tema ya itu ini pertanyaan atau kesimpulan ini? Sebetulnya kan tadi sudah disampaikan tema ini hanya untuk memancing partisipan naik. Silahkan tentukan mau tema apapun boleh lah, silahkan. Ya. Kalau dikatakan bahwa Yesus bukan Allah, ya saya sebagai orang Kristen itu saya tidak setuju, karena bagi saya Yesus itu adalah 100% dia adalah Allah. Dia adalah pencipta dan dia adalah penguasa langit dan bumi, ya. Dia yang layak untuk disembah sampai selama-lamanya. Dan ada beberapa Sebentar Pak Wahyu, Anda sebagai seorang pendeta tentunya naik di room diskusi ini harus berdasarkan dalil atau literasi ya. Jadi kalau hanya sekedar asumsi, saya sama anak SD saja bisa gitu kan. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah edukasi. Ya, bagaimana nih pengajaran kekristenan tentang keimanannya. Tentunya harus dari contohnya barusan Pak Wahyu berbicara tentang dua naturnya Yesus atau dikotomi Yesus. Boleh nggak tunjukkan di mana datanya Yesus mengajarkan tentang dikotomi? Jangan langsung ngejas lah Kami Chan. Bukan ngejas. Kami Chan ini baru kenal saya, artinya baru malam ini kita ketemu ya. Makanya mungkin Kalau saya Wahyu itu ya, kalau saya biasanya kalau saya itu diskusi, saya nggak pakai data ya. Saya pasti tampilkan datanya kalau saya bisa open cam. Tapi ini kan nggak apa-apa, sebutkan aja. Saya memaklumi, saya juga tidak bisa open cam, memaklumi saya. Tapi gitu. tapi minimal disebutkan nanti biar Bang Cair yang membacakannya. Oh begitu. Karena di sini ada moderator ya. Kalau ayat-ayat yang mau artinya bahwa benarkah Yesus punya dua natur, itu ada ayatnya di Injil Yohanes 1 ayat 14 dan Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8. Itu udah jelas ayat itu ya. Ada lagi nanti di Kolose 2 ayat 9. Bagaimana isinya Pak? Coba dibacakan. Oke, saya bacakan ya. Kita mulaikan dulu dari Yohanes 1 ayat yang ke-14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman di sini ya, kalau kita baca di satu-satu nanti kita tanggapin dulu ya. Ya. Jangan dipotong dulu, Bu. Nah, ini ya maksudnya satu ayat dulu, nanti kita tanggapin dulu, jangan langsung 3 ayat gitu ya. Iya. Jadi firman di sini kalau kita kembali ke ayat 1, itu kan di ayat 1 lah yang menjelaskan ya siapakah hologos atau logos di sana. Ya, itu merujuk kepada ya pribadi kedua Allah Tritunggal yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi oleh karena firman ini ya satu hakikat dengan Allah ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus itu adalah satu hakikat kealahan ya, makanya firman ini yang ada di dalam diri Bapa itu adalah Allah ya. Jadi Yohanes 1 ayat 14 ini ya, firman yang adalah Allah itulah yang telah menjadi manusia. Jadi sudah cukup jelas ayat ini bahwa Oke, saya tanggapin dulu satu-satu ya. Satu-satu, Pak. Ya, Allah telah menjadi manusia. Jadi dalam keilahian ya dia sebagai Allah, tetapi firman yang adalah Allah ini telah menjadi atau mengambil rupa
orang hamba dan sama dengan manusia, sehingga dalam keadaannya sebagai manusia dia bisa mati di atas kayu salib. Ya, silakan. Oke ya, oke, saya tanggapin. Tolong di mute dulu Pak, agak rame itu di situ. Jadi Pak Wahyu, kalau kita berbicara tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, seharusnya cara membacanya itu apalagi seorang pendeta harus mengajarkan kepada jemaat. Pada saat membaca isi kitab satu perikop itu jangan melakukan akrobatik teologi ya. Jadi kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1, ini seorang bapak gereja mula-mula Santo Agustinus yang menyatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 ya, ditambah lagi ada footnote-nya di dalam New Testament of New American Bible menyatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 bukanlah bagian Injil dari Injil Yohanes, tetapi ini adalah sebuah karya lepas yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi yang namanya Philo, mengutip tulisan daripada Plato. Makanya kenapa disebut himne Platonis. Tapi nggak apa-apa lah, oke kita ikutin maunya teman-teman Kristen kalau ini adalah bagian dari Injil Yohanes. Ketika kita bicara pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Kemudian loncat terjun bebas ke ayat 14. Dan firman itu dan Allah itu telah menjadi manusia. Ini teman-teman Kristen sudah mengubah ajaran Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 menjadi ajaran daripada pagan. Karena ada inkarnasi di sana. Kesalahannya apa? Karena membacanya akrobat. Dari 1 salto ke 14. Coba biasakan pada saat membaca ayat Bible, satu perikop dari 1, 2, 3 berurutan sampai ke 14. Apakah di sana ada berbicara tentang ketuhanan Yesus? Apalagi kealahan Yesus? Tidak ada sama sekali. Bahkan nama Yesus belum disebut di sana. Nanti nama Yesus disebut di ayat ke-17. Ya. Kalau Pak Wahyu mau baca secara runut, tidak melakukan akrobatik teologi ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 ini berbicara tentang kesaksian Yohanan bin Zakaria atau Yohanes sang pembaptis. Baca di ayat ke-6. Datanglah seorang laki-laki yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia bersaksi tentang pelita, tentang terang. Siapa yang dimaksud terang? Nanti kita akan bahas di kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita baca tidak melakukan akrobatik teologi ya dari 1 salto ke 14 tapi 1 sampai 14 ini akan tahu tidak ada pembahasan ketuhanan apalagi kealahan. Tapi di sini berbicara tentang apa? Kesaksian Yohanan bin Zakaria atau kesaksian Yohanes sang pembaptis tentang terang dunia. Siapa yang dimaksud tentang terang dunia? Mau itu dibilang Yesus silahkan. Ya, tapi nanti ingat pada saat kita berbicara tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, di dalam Yohanes 5, ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-40, itu Yesus akan mematahkan semua ini. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak butuh kesaksian dari manusia. Bahkan ada yang jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu kesaksian Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi coba kita baca teman-teman, dibiasakan membaca ayat itu supaya tidak ada miss di sana, ya. Karena kalau kita bacanya loncat kayak begitu, itu akan menjadikan ajaran daripada paganisme, yaitu inkarnasi, bahwa Allah telah turun ke bumi menjadi manusia Yesus. Di sana logos loh, yang dibicarakan logos bukan hologos, tapi logos. Logos itu adalah siapa? Logos ini adalah firman, davar Elohim. Firman itu adalah davar atau perkataan Elohim, bukan Yesus. Nah, makanya di dalam kitab Kejadian, coba kita baca, pada saat menciptakan pertama kali Allah menciptakan bumi itu dengan firman-Nya. Bukan hanya Yesus yang diciptakan dari firman, awal mulanya dari firman. Kita semua makhluk yang ada di bumi, ciptaan Allah yang ada di bumi, diciptakan pada mulanya adalah dari logos itu, dari davar Elohim itu, atau dari firman itu. Begitu loh Pak Wahyu, silahkan ditanggapi dulu. Sebelum saya nanti membaca ayat-ayat yang mematahkan Yohanes pasal 1 ayat 1. Silahkan. Iya, baik. Inilah kesalahpahaman orang-orang yang di luar dari kekristenan ya. Artinya menyalahpahami Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya. Jadi ya, apa arti kata logos di sana? Udah saya sampaikan tadi, ya. Kata logos itu, ya, kalau di bahasa Yunani kuno, yang artinya adalah hikmat Allah, kecerdasan Allah, atau sabda Allah.
Ya. Oke, jadi karena kata-kata Allah ini atau kecerdasan Allah, pikiran Allah ini, hikmat Allah ini, apakah bisa terpisah dari dirinya? Tentu tidak. Ya, itu melekat, tidak pernah terpisahkan. Ya, karena Allah yang kami sembah itu tidak pernah hidup tanpa ada sabdanya, tanpa ada firmannya, tidak pernah. Karena dia adalah Allah yang hidup dan punya yang namanya sabda atau perkataan. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri karena sifatnya ya selalu melekat, tak pernah terpisahkan. Ya, dan inilah misterinya ya Allah yang kami sembah itu. Ya, artinya di dalam tiga pribadi ini, pribadi Bapa ya sebagai yang namanya sumber, ya pribadi kedua yang namanya firman, dan inilah yang telah menjadi manusia itu yang diutus oleh Bapa, dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus, dan inilah yang nanti akan bekerja, yang akan mendiami hati semua orang yang percaya. Dan keberadaan Allah yang kami sembah ini adalah Roh. Ya, jadi apa artinya Roh itu adalah karena Roh ini adalah yang transenden, maha kuasa, maha adil, maha hadir, maha ada. Ya, jadi itulah kalau sifat-sifat Allah ini ya dalam kemahakuasaannya, dalam kemuliaannya. Ya. Kembali saya ke kita nggak jenuh denger ya Pak, karena saya ini bukan khutbah Pak, pakai data kita diskusi loh. Kami Chan, biasakan dirimu itu artinya menghargai ketika orang berbicara. Ya, Anda tadi panjang lebar berbicara. Enggak, sebentar. Ya, saya tidak potong sama sekali. Ya. Saya nggak mau ya, diskusi kau, kalau cuma kayak dari begini. Tadi kau ngomong panjang lebar, saya tidak potong. Ini aja, kalau kayak begini ini bukan diskusi namanya. Ini hanya kita mendengarkan khutbah. Dari tadi saya berbusa-busa bicara dengan menggunakan lalu data. Kau tadi pun gitu juga, khotbahnya kau tadi. Gimana itu? Enggak, saya pakai data loh. Lalu data yang saya pakai ini apa? Yohanes 1 ayat 1 bukan apa? Bukan data itu. Coba Yohanes sekarang saya minta Anda 14, membaca Yohanes 1 sampai 14. Aduh, kau ini. Jangan kayak kalau dia mau diskusi. Ya, kalau dia mau diskusi, oke. Ini Kalau diskusi enggak, saya apa-apa. loh, Pak Dehe. Bukan ini diskusi untuk saya. Jadi saya maunya diskusi berdasarkan data, bukan asumsi, Pak. Kalau saya jelas saja. Gimana kalau kita kasih waktu 3 menit? Gimana? Kalau kayak begitu Pak, nanti kita gantung ya kalau kasih waktu. Cuman saya diskusinya silahkan mau berbicara 10 menit silahkan, tapi gunakan data. Kalau ya, sedang saya bahas ini Bu, ya saya belum lari, ya saya belum keluar dari konteks tadi, ya dari Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Tadi sudah saya katakan itu adalah akrobatik teologi ya. Berani nggak baca jadi nggak gini saya kamu ini nggak tahu cara diskusi. Ya, saya kamu itu nggak tahu cara diskusi. Saya mau tanya sama Pak Wahyu, berani nggak baca 1 sampai 14? Jangan siapa kau itu rupanya? Kau lebih paham dari saya rupanya. Nggak bisa dia nggak bisa. Pak Depi. Nggak punya ilmu. Dia nggak punya ilmu. Dia diam kau Ron. Saya dia nggak punya ilmu. Enggak, ini biar kondusif. Biar kondusif Pak Depi. Tolong ya biar kondusif. Lalu tolong sertakan data setiap narasi. Boleh? Pak Dehe, bisa? Pak Dehe, saya tanyakan Pak Dehe, boleh nggak Pak Dehe saya diskusi di sini tanpa nyalakan kamera Pak Dehe? Boleh. Jadi diam kau dorongnya cairan dong. Itu jadi itu begini, yang gimana kalau kita kasih waktu 3 menit biar enak gitu. Percuma Pak Dehe 3 menit juga tetap dia nggak mau menggunakan data. Contohnya tadi saya udah bilang itu akrobat teologi 1 ke 14, saya mintakan baca 1 sampai 14. Adakah pembuktian di sana Yohanes pasal 1 sampai 14 ini pembahasan tentang ketuhanan Yesus atau kalahan Yesus? Kalau pakai data itu anak SD saja bisa. Mending saya diskusi sama anak SD, nggak usah sama pendeta. Enggak, kenapa sih, itu kan kitabnya Pak Wahyu sendiri. Michan yang cantik. Saya belum keluar dari Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 ya. Kalau mau nanti kalau mau ayat-ayat yang lain karena ini dari tadi pun dari tadi pun kau nggak pakai data ketika Anda menyanggah menanggapi apa yang saya sampaikan di sini. Bang Cair, tolong di-mute dulu, Bang Cair. Sogor juga kau dari tadi asumsi terus. Tolong di-mute dulu pendeta Pak Dehe.
Tolong di-mute dulu. Bentar. Ya. Pak De, tolong diklik profil saya dulu Pak De. Boleh? Izin, maaf. Gini Bang Cair, kemarin saya bilang sampaikan kepada Pak De, kita diskusi jangan menaikkan yang lain karena akan merusak diskusi. Kita Iya, mau diskusi betul. dengan data, nggak usah Iya, naikkan iya. yang lain. Iya, Itu betul. kan yang saya minta. Aduh. Betul. Sebentar dulu Pak si Depi. Michan ini baru kenal sama saya. Pak Depi, malam ini. tolong Pak Depi, tolong. Sebentar, saya ngomong dulu sama Pak De. Sudah, Nggak ada Pak De. hakmu di sini, Sudah, Cair sudah dong. diceklis Nggak ada. Sudah. Si Cair nggak ada Nah. hakmu di sini. Pak Dehe yang lebih berhak di sini. Nah, Kalau Pak itu- Dehe itu sudah dicentang artinya semua. tidak memperbolehkan saya di Yang sini paling bawah, tanpa, yang paling bawah menyalakan itu. kamera. Yang paling Nggak bawah. apa-apa. Oke, sudah. Bentar. Kalau sudah saya turun dulu, nanti naik lagi Pak De ya. Ya. Ya, siap. Ya, jadi Pak De kan kemarin saya mau diskusi dengan Pak De tanpa menaikkan Kristen yang lain. Karena apa? Kristen yang lain itu pasti akan merusak jalannya diskusi. Kenapa? Contohnya sekarang, pada saat kita akan membuka dalil, dia nggak mau bicara dalil. Padahal ini dalil yang diambil dari kitabnya sendiri, nggak usah ketawa Pak. Amsal 29, ketika seorang bijak berdebat dengan seorang bodoh, maka si bodoh itu akan tertawa terbahak-bahak karena sudah mulai kehilangan ketenangan batinnya. Kamu Jadi yang kalau- nggak ngerti cara diskusi, Anda panjang Diskusi lebar saya kali mau berbicara. tanya, kamu diskusi Anda pakai panjang apa? lebar, Kalau saya hanya tidak asumsi itu potong bukan kamu. diskusi Ya. namanya. Nggak Lu suka itu saya. nggak kupotong dari tadi. Lalu ketika Pakai data, gua saya minta diskusi pakai berbicara, data, bukan lu pakai asumsi, bukan potong-potong. congor gitu loh. Ya, Ya. Enggak, Ya. saya nggak suka diskusi hanya asumsi. biar aja kau turun aja kalau nggak suka, turun aja. Loh, ini Ya, room buat lu saya, turun kok aja kalau nggak dibuka suka, room lu buat turun saya, aja. Ngapain kau di kenapa? sini? Ngapain lu di sini kalau nggak mau? Kamu Ngapain lu di penarik sini? perpuluhan, kamu tuh lu bangsa, tadi yang kamu ngajak-ngajak tuh- saya diskusi. Ketika gua berbicara, saya nggak minta lu naik. Saya nggak minta lu naik. Kenapa? Makanya Pak De kemarin saya udah bilang ketika Lu saya nggak- diskusi lu nggak usah ngapain naikkan kejang-kejang orang-orang kayak ketika gua begini. berbicara? Ya, lu kayak anak kan? SD, lebih pintar anak Ini kan SD. waktu gua berbicara. Nggak ada. Lu Nggak dari ada. tadi Lu nggak pernah mau panjang pakai lebar data. berbicara, gua nggak potong. Lu nggak mau pakai data, udah nggak mau pakai data. Lu pendeta macam apa? Cuman butuh perpuluhan doang, tapi tidak bisa mencerdaskan jemaat kamu. Waduh. Ya, ngapain coba pendeta kayak begini? Ya gini Pak De, saya nggak mau meladeni perempuan. Ya yang udah silakan apa, turun. Nggak ada ilmu yang kau comberan bawa ini. ke sini. Yang comberan ini Kamu saya nggak lebih bawa. comberan. Kamu lebih comberan, pengemis perpuluhan. Ini comberan kamu. ini Pak De, comberan ini Kamu Pak De. pengemis perpuluhan di sini hanya mau. Nggak usah. Kalau misalkan Pak Dehe kayak begini, Santai saja lah, santai dia saja. nggak. Kita diskusi. Masalahnya dia nggak mau pakai data. Oke, turunkan aja, Comberan Cair. ini, Pak De. Cair, Aduh, turunkan kenapa aja, tadi turunkan aja. dinaikkan Ini ini, Pak manusia, De? aku pendeta nggak ada Pak ilmu. Depi. Saya. Maunya yang Pak apa? Depi, Yang berilmu tolong lah Pak De. kondusif. Udah tahu Pak De saya kan harus Pak Depi. seharusnya Iya, berilmu. kamu Jangan pendeta seperti Depi, nggak ini. tolong. ada ilmu. Mau apa? Ilmu apa? kau? Cair, diam kau Cair. Diam kau Udah, Cair, diam. turunkan aja, Ya, diam kau. turunkan aja. Saya nggak suka Pak diskusi. Depi, Dia saya suruh, masih menghargai dia suruh Anda Pak De loh. nurunkan saya. Nggak mampu dihadapi saya. Nggak mampu ini. Pak nggak Depi. mampu. Kayak begini, ilmu kagak ada. Apa ilmu kau? Isi kitabnya saja nggak tahu. Malu Pak dong Depi. jadi pendeta. Ada. Pak Depi, Aku pendeta isi kitab nggak tahu. Lanjut diskusi Iya. lah, lanjut diskusi tipis-tipis Pak aja Depi. dulu lah. Pak Depi, Enggak, kalau Cair. diskusi sama orang kayak begini Tenang apa kau dulu, sampah, tenang, diskusi tenang. sampah. Ya, tenang kau dulu. Sebentar. Ya, Cair ya. Saya yang itu diskusi sama Michan yang comberan ini. Kamu yang kok makin kasar? comberan, kau yang comberan, pendeta nggak ada ilmu. Pak Dehe, tolong Kepanasan nih. diturunkan aja Pak Dehe. Ini udah kurang ajar ini. Pak Dehe turunkan Pak Dehe, aja yang tolong kayak begini. diturunkan aja ini. Ngapain diskusi Ini pendeta kayak ini kayak begini? gini Pak Dehe. Tolong Pak Dehe. Pendeta kau sampah kayak begini, si kitabnya aja nggak tahu, Aduh. malu-maluin kau jadi Pak pendeta, Dehe, cuma jadi penyesal Pak kau Dehe, itu. ya. Mereka ini Pak Dehe ya mau menyanggah. Pak Dehe nanti Tuhan jadinya Emang sejak hujatan, kapan, nanti Bang? kepel Emang Pak sejak Dehe. kapan Pak Dehe Jadi mentuhankan makanya Yesus? saya naik di sini. Sejak kapan Pak Dehe mentuhankan Yesus? Gua Untuk tanya, sejak kapan Pak meluruskan Dehe mentuhankan Yesus? kesalahpahaman mereka. Enggak ada. Kamu nggak pakai data. Begini dulu, begini. Mendingan diskusi dan santai saja dulu supaya juga nggak ada tamu lagi. Jadi biar Pak Dehe, saya belum bisa loh Pak Dehe. Belum dikonfirm tadi itu. Udah semua, udah dari dulu itu udah semua, Bang. Yang paling bawah Pak Dehe. Coba Pak Dehe. Pengelolaan Pak Dehe. tamu. Iya Pak Dehe, coba. Tapi dari dulu udah ini, Bang. Belum Pak Dehe. Kalau yang satunya sudah. Yang pengelolaan tamu. Nggak ada ilmu si Depi ini, ilmunya dari mana? Ngaku pendeta tapi nggak tahu isi kitabnya sendiri.
Jangan Anda fitnah jangan lu Coba fitnah baca, coba gua sekarang di kamu sini. baca 1 Yohanes. Ya, Coba sekarang baca di 1 awal sampai kita 14. Baca 1 sampai 14. Kenapa nggak mau? Kenapa kau nggak berani? Karena takut ketahuan kau penyesat, begitu. Lalu untuk apa kalau dibaca dari ayat 1? Udah jelas ayat itu. Baca udah jelas mana, di mana di sana Udah dikatakan jelas, Yesus ya. Tuhan, di mana? Poin dari ayat udah jelas itu di mana? adalah ya ayat Udah jelas di 1, mana? ya, Nggak ada. semua ayat Kau itu itu pendusta dan ya antikristus. Kau menjelaskan itu penyesat, bagaimana kata Yesus. ketuhanan dan Waspadalah terhadap kealahan guru-guru Yesus. palsu dan penyesat-penyesat ini yang dia datang mengaku seperti domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Rakus Itu perpuluhan. nabi palsu, itu nabi palsu yang tukang siapa yang kawin menyamar itu. seperti domba? Itu kepada nabi palsu yang tukang kawin. Pendeta penghujat. Ya. Pendeta Kalau penghujat Anda kutip dari itu ilmu. kepada nabi beres. palsu yang tukang Nggak ada. kawin. Nggak ada Pak Dehe, beres, siapa? Pak Dehe, tolong Pak Dehe. Udah semua udah. Pendeta bodoh. Ini Ya. pendeta yang kayak begini, pendeta ya, yang kayak begini sampah dunia, teman-teman. Di dalam Bible dikatakan yang kayak begini adalah penyesat, sampah dunia. Makanya ya lu itu ketika orang lain berbicara makanya jangan lu tolong dijaga, potong. Depi. Nggak pernah Yesus Depi. jadi Kristen, Jangan lu monyong. potong ya. Gua dari pendeta ya kayak lu begini, dari kau tadi tuh berak, ketika pendeta lu berak. berbicara Nggak ada, saya nggak diam. ada. Ketika gua Nggak berbicara ada. lu Lu potong. aja Depi. dengan isi kitabmu Ah, sendiri, weh, monyong. Rekam weh, jejakmu, rekam jejakmu aja. Ya kan? Gimana? Rekam jejakmu aja udah buruk semua loh. Kemarin kamu lawan semua emak-emak. Hah? Kamu hujat itu semua. Mendingan diskusi tapi saling menghargai. Mendingan diskusi. Ini Depi ini emang pendeta kurang ajar ini dari kemarin. Jadi begini, Iya, begini penghujat dia ya. itu. Pendeta Depi Sama ini emak-emak pun dilawan loh. Pak. Ini. Lalu kenapa? Lalu Ya, kenapa rupanya? Isinya penghujat pendeta, lu bukan pendeta. Saya tahu pendeta Depi. Kenapa ini. rupanya? Yang kayak Pak Dehe, begini, Pendeta Depi ini penyesat. bisa Pak Dehe atur ini Pak Dehe enggak? Pendeta Jaga Depi ini ginjalmu. Bisa Pak Dehe Eh. atur saya turun. orangnya ini Turun. Turun kau, penyesat. Turun. Turun kau. Depinya daripada Leher pendek turun. daripada Leher kepalanya pendek. dianya bodoh. Leher pendek Halo. Leher turun. pendek Ya. ini kata Pak Dehe leher Ya. pendek ini. Dari Jadi tadi pendek kalian turun. ngomong saya nggak Nggak malu kau. Ketika Lawan saya mama ngomong, kalian menghujat. potong karena nggak sanggup kalian. Ya kalau Turun. adu argumen sama saya memang kalian nggak mampu. Udah turunkan aja Kalian Pak nggak Dehe. mampu. Kita yang turun, Ya, kita turun kalian nggak semua. mampu adu argumen Iya, sama saya. diturunkan. Nggak mampu kalian itu. Dep- Yang Ya, kayak saya begini tidak nggak mampu mampu, kalian. nggak mampu, ilmu aja kagak ada. Cuma dari saya. Ya. Pak Dehe, Pak Dehe ini ada pembatasan loh Pak Dehe. Satu-satu yang bicara lah biar Pak Dehe. Makanya kenapa Pak Pak Dehe. Dehe mempertahankan yang kayak begini, mau kena? Pak Dehe, turunkan aja semua Pak Dehe. Turunkan aja dulu Udah, semua. udah, kau penyesat. Pak Biar Dehe, video sama yang Umi dinaikkan Ikan aja Pak turunkan Dehe. aja semua Pak Dehe dulu, Pak sama Umi Dehe. Ikan aja, yang lain turun. Ya, turunkan aja semua dulu Pak Dehe. Biar Turun kau kondusif. itu penyesat. Pak Dehe udah ada pembatasan tuh Pak Turunkan Dehe. aja semua dulu Pak Dehe. Nanti di sebentar boleh saya bicara sebentar. Pak Dehe. Ya, Ini silakan. ada pembatasan, kita turun dulu baru naik boleh? Naikkan Makanya Umi Pak aja Pak Dehe, Dehe. Naikkan Umi kenapa- aja Pak Dehe. Sebentar, Pak Dehe kenapa roomnya selalu kena itu karena menaikkan yang kayak begini. Ini Iya, yang iya, menyebabkan betul. konflik. Jangan naikkan yang kayak begini Pak Dehe. Kalau Ini- saya jadi moderator ini udah saya tendang Ini manusia Depi, kayak begini. Depinya ini rekam jejaknya Udah buruk tahu ini. mereka itu Pak Dehe, nggak mampu apa, nggak mampu adu argumen. Yang Kok kayak tahu? begini, adu argumen Ketakutan mereka apa? kalau saya naik di Adu sini. argumen apa? Saya mau tanya. Kau punya ilmu apa? Cuman Ketakutan semua itu. Kalau saya naik di Komal ini ketakutan semua itu. Oh si Pak Dehe. Devi ini Pak Dehe. ini luar biasa ini. Pak Dehe. Iya, sebentar dulu, sebentar. Pak Dehe. Begini. Saya punya pendapat. Bagaimana kalau kita kasih diskusi? udah turun aja Pak Dehe. Nggak usah Pak Dehe. Kemarin bentar Pak Dehe Pak Dehe. konsisten mau diskusi dengan saya seperti apa Pak Dehe? Gini. Saya sampaikan Kemarin dulu ya. diskusi, kenapa nggak Ah. konsisten? Kenapa naikkan Iya, betul. penghujat? Iya, sabar dulu. Saya sampaikan Di dulu mana? Pak Uji. Di mana saya mau hujat? Di mana saya mau hujat? Udah Menghujat diam di kau mana? itu, diam dulu kau sampah dunia. Di mana? Di dalam mana? kitab kau saja kau Buktikan dikatakan Richard. Di mana saya mau hujat? Di mana? Di mana? Di mana Pak Dehe, saya Pak mau Dehe. hujat? Di mana? Tolong di mute dulu Pak Dehe. Tolong di Hah? mute dulu Di Pak mana Dehe. saya mau hujat? Di mana saya mau hujat? Ayo. Tukang kawin apa? Udah saya sebut namanya. Udah saya sebut nama Devi itu. Udah saya sebut namanya. Udah saya sebut Pak namanya. Dehe. Memang ada ya di dalam Alkitab saya Yang bicara. ya di Kenapa Petrus sih pasal kayak 2 begini? Kayak nabi begini, dan kenapa? nabi-nabi palsu Pak Dehe.